kemudian sakit, lalu beliau hitung berapa hari dia tinggal dan langsung itu dibayarkan oleh saya. Tapi tidak pernah ada kebayang saya bahwa itu adalah puasa beliau yang terakhir. Tidak pernah sama sekali, saya tidak pernah membayangkan beliau akan pergi meninggalkan kami semua, tidak pernah terbayangkan. Tahun lalu ya, bukan tahun ini ya? Iya, yang puasa baru-baru ini, yang kemarin sebelum puasa kemarin. Iya, puasa Bulan kemarin. apa mungkin? Iya, bulan apa? Bulan puasa kemarin, bulan apa yang kemarin? Bulan puasa yang Puasa tahun lalu ya? tahun lalu, iya. 2021. Tetapi walaupun dalam keadaan sakit pun, terakhir Bunda Dorce membuat karya dengan mengumpulkan beberapa penyanyi untuk menghibur malam tahun baru ya. Iya. Lagi sakit pun di atas Sakit kursi pun roda. di atas kursi roda. Salah satunya saya, Rick Jamat, terus juga ada Sophie Angel, ada Dede Farel, terus juga ada Febrian juga ya. Jadi kondisinya memang pada saat itu memang nggak ada siapa-siapa gitu. Kita nggak ada siapa-siapa dan memang Bunda ingin ada isi acara di situ. Kita hanya menghibur Bunda aja di situ. Oke. Terima kasih banyak. Oke, Ustadz Faiz, kita semua turut berduka cita sedih atas kepergian Bunda Dorce. Seperti apa nih Pak Ustadz mengenal Bunda Dorce selama ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau itu orang yang sangat-sangat baik, dan beliau orang yang memang dia cuek, tidak peduli dengan suara kanan kiri. Dia selalu berkata, ngapain kita capek-capek dengerin omongan orang itu, yang selalu kita tangkap dari sosok Dorce Gamalama. Kebaikan-kebaikan beliau kalau kita hitung ya tak terhitung. Beliau itu kurang lebih anak yatimnya lebih daripada 1.000, bahkan mencapai 1.500 anak asuh beliau, yang beliau biayai, yang beliau sayangi, yang beliau bina, itu berada di daerah Jati Bening, daerah Rumah Gadang. Pak Ustadz, ceritain dong Pak Ustadz, sebagai apa nih di keluarga dari Bunda Dorce? Saya sebenarnya adalah sahabat beliau, tapi setiap kali ada pengajian, beliau selalu menjadikan saya untuk memberikan tausiah-tausiah, menjadi imam di Masjid Al-Hayu kalau lagi musim taraweh, Ramadan, khutbah Jumat di masjid yang beliau bangun. Dan di Rumah Gadang selalu ada pengajian, dan itu saya selalu mengisi pengajian di Rumah Gadang, pengajian beliau. Ustadz, setelah kepergian Bunda Dorce, akan seperti apa nih pengurusan dari masjid, dari yayasan Bunda Dorce sendiri? Kalau masjid memang beliau udah kasih buat masyarakat ya. Beliau selalu berkata itu masjid bukan punya dia, ya. Masjid itu buat masyarakat. Mungkin hanya lewat tangan beliau, rezeki dari Allah lewat beliau, masjid dibangun atas nama Al-Hayyu ya. Hidup artinya ya, Al-Hayyu. Untuk yayasannya sendiri, kan banyak anak-anak juga yang Bunda Dorce asuh gitu, Bunda Dorce sayangi, seperti apa nih Pak Ustadz? Saya belum mendapatkan cerita kalau seputar dari yayasan. Beliau hanya sempat mau bercerita Rumah Gadang itu mau dijual. Rumah Gadang itu dia cerita sama saya ketika pengajian terakhir itu Maulid Nabi. Beliau bilang, Faiz, rumah ini mau dijual, nanti uangnya 100% Bunda nggak akan ambil, ini Bunda buat kasih ke anak-anak yang ada di Suriah. Jadi emang itu udah niat beliau, kalau rumah itu laku dia nggak akan ambil sepeser pun, dan hasilnya akan beliau sumbangkan ke anak-anak yang ada di Palestina dan di Suriah. Itu udah menjadi janji beliau. Tapi kayaknya sampai sekarang rumah itu belum laku kayaknya, atau belum ada yang membelinya. Oke, Pak Ustadz, berarti bisa diceritain dikit nggak sih histori dari Masjid Hayu sendiri, dari mulai Bunda niat membuatnya sampai sekarang berdiri tegak? Kalau beliau termotivasi, Dari tahun berapa terdirinya nih Pak Ustadz? sudah lebih dari 10 tahun yang lalu itu masjid berdiri. Lebih dari 10 tahun yang lalu itu masjid berdiri, dan beliau termotivasi dengan hadisnya Rasulullah, barang siapa yang membangunkan rumah Allah di dunia, maka akan dibangunkan istana di surga. Nah, beliau tuh kepengen nanti kalau nanti beliau pergi, beliau dapat istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau punya rezeki, beliau bangun itu. Dan saya orang yang pertama ketika masjid itu dibangun, dikontak beliau untuk memandu peresmian Masjid Al-Hayu itu, dan menjadi imam di taraweh di masjid itu. Dan beliau selalu bercerita betapa beliau tuh sangat senangnya punya bangunan yang menjadi tabungan beliau di surga yang itu selalu beliau cerita kepada saya, selalu senang dia, dan ada bangganya bisa membuat masjid itu beliau karena kebaikan beliau. Nanti Bunda Dorce juga sering selalu ibadah di sana ya Pak Ustadz ya? Iya, beliau lebih sering kalau lagi lelah dia suka di masjid itu dan suka ada di rumah yang ada di daerah Rawabinong ini. Tapi kalau misalnya rekaman dan ketemu anak-anak itu adanya di daerah
Rumah Gadang situ. Beliau ada 3 tempat yang saya tahu ya, di Rawabinong, kemudian di Rumah Gadang itu satu lagi rumahnya tempat beliau istirahat. Dan saya sudah pernah semua ke tempat 3 beliau. Masuk ke kamar pribadi beliau pun saya sudah pernah. Saking dekatnya komunikasi kita dengan Durce Gamalama. Oh, dari konsepnya sendiri Bunda sendiri nggak sih Pak Ustadz yang mengidekan dari masjid itu sendiri? Itu ide dia sendiri, bahkan ornamen-ornamennya itu dia sendiri yang memilih, karpet pun dia sendiri, semuanya dia. Jadi dia sendiri yang memilih karpet itu. Kalau dia lagi pergi ke sana, ke Tanah Suci, beliau selalu menggambarkan pengen kayak di sana suasananya. Jadi beliau bangun seperti kayak yang karpet yang tebal, dia bilang pengen yang nyaman kayak di Madinah, dia bilang begitu. Makanya warnanya itu banyakan dari warna hijau, ornamen-ornamen yang ada di masjidnya Durce Gamalama, karena beliau begitu tertariknya dengan raudhah makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya paling lama berapa hari atau berapa lama nih Pak Ustadz Bunda Durce ada di situ? Beliau orang yang susah ditebak, ya. Hari ini ada, besok tidak ada. Beliau tuh orang yang tidak bisa kita tebak ada di mana posisinya. Kadangkala kita baru ngasih kabar ada di situ, tiba-tiba sudah pergi. Jadi kadangkala beliau tidak bisa ditebak, tapi lebih sering memang dia adanya kalau lelah, kalau dia pengen refreshing, dia berada di masjid itu untuk zikir di situ. Pak Ustadz sebagai orang terdekat juga dari Bunda Durce, ada nggak sih pesan terakhir atau firasat nih yang dirasakan Pak Ustadz? Terakhir saya umroh, saya baru pulang 5 hari dari Tanah Suci. Saya mendoakan dari sana, dan beliau membalas WA itu hanya dengan ucapan sangat sedikit sekali, hanya bilang amin saja. Tidak seperti biasa beliau kalau misalnya kita komunikasi selalu voice note lewat candaan-candaan beliau. Tapi terakhir komunikasi beliau hanya bilang amin. Saya bilang, Bun cepat sembuh, tidak bisa nengok karena prokes. Dia bilang hanya amin saja, itu saja. Itu terakhir, tapi saya nggak ada firasat kalau beliau akan pergi, nggak ada. Tapi mengenai sakit Bunda, Pak Ustadz sudah tahu ya? Saya terakhir ketemu di acara Maulid Nabi, beliau sudah duduk di atas kursi roda. Saya tanya, Bun, apa rasanya? Dia bilang sakitnya dari kaki sampai ke badan-badannya, dia bilang lelah, dan dia hanya bilang pengen cepat berjalan, itu aja. Jadi ketika acara itu beliau memang duduk di kursi, sholat bersama saya, duduk dalam kondisi sholatnya tidak seperti orang yang normal. Dia kondisi sholatnya sholat yang mendapatkan rukhsah, orang yang duduk karena sakit. Dan waktu itu kakinya sudah ditempeli kayak semacam, saya tidak paham ya dunia medis, jadi kayak ditempeli semacam kayak kertas-kertas, ada kayak kabel-kabelnya gitu, dikit-dikit gitu, dan dia bilang itu untuk mengurangi rasa sakit di kaki beliau. Pak Ustadz, soal Bunda Durce, hal yang nggak bisa dilupakan nih dari Bunda Durce, kan sudah hampir 10 tahun ya menemani Bunda, seperti apa nih Pak Ustadz? Saya pernah di Tanah Suci, saya bilang, Bun, saya lagi di toko ini, saya nggak sebutin nama tokonya di sana. Saya lagi di toko ini di Jeddah. Dia bilang, kamu telepon